Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sohib-sohib yang dimuliakan oleh Allah, tentunya sekarang kita dihadapkan oleh fenomena yang lagi viral-viralnya. Seorang artis sedang akan melangsungkan pernikahan beda agama, atau istilahnya nikah campuran. Mixed marriage ini sebenarnya kalau di negara selain Indonesia itu ada yang disah-sahkan aja, tapi kalau di Indonesia tentunya walaupun bukan negara Islam, cuman mayoritas negaranya adalah penduduknya beragama Muslim, tentunya yang Muslim juga ikut ketentuan dari agama Islam, dan juga sebaliknya yang non Muslim juga ikut dengan ketentuan agamanya sendiri. Dinamikanya di situ. Kalau kita berbicara hukum, ahkam syar'iyah sudah ditanggapi oleh para ulama. MUI juga merespon pada Munas ke-7 tahun 2005 tentang pernikahan beda agama. Itu tidak sah alias haram. Apabila berhubungan tubuh, maka dinamakan zina. Sesungguhnya nikah itu hifdzun nasl, tujuannya agar membedakan mana yang berzina dan mana yang halal. Kalau nggak sah otomatis nggak halal, kalau sah maka halal. Ini yang disebut saya menghalalkan kamu bagi anak-anak muda. Agar apa? Agar tidak dihukumi zina. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Sikap dalam ahkam syariah tentunya sudah jelas. Ulama itu tugasnya memberikan fatwa. Apabila eksekutor untuk adanya force major seperti ini, itu adalah ulil amri tugasnya. Maka di sini apabila negara mencatat pernikahan itu tugasnya hanya mencatat, tapi tidak bisa mengesahkan. Ditanggapi juga oleh Ketua MUI seperti itu tentunya. Kalau tidak ada respon sama sekali dari ulama, otomatis masyarakat, anak-anak muda, karena ini seorang public figure ya, Rizky Febian dan Mahalini, otomatis anak-anak muda kalau tidak ada respon dari para ulama, artinya mereka responnya fine-fine aja. Maka perlu adanya respon dari para ulama agar nantinya para generasi muda paham dengan hal ini, paham dengan ketentuan hukum. Perspektif sosialnya nanti akan membingungkan anak-anak dari pernikahan campuran tersebut. Dia mau ikut agama bapaknya atau emaknya. Seperti contoh kalau di Islam ya, itu di khitan. Kalau non Muslim belum tentu ada kewajiban khitan. Ya kalau maknya setuju, kalau nggak setuju bagaimana? Masa nanti khitannya separuh, kan begitu. Ini juga analogi jokingnya seperti itu. Maka agar tidak ada crash nantinya di keluarga, apalagi keturunannya tidak bingung mau ikut mana, maka pernikahan beda agama sedini mungkin harus dijauhi oleh anak-anak muda, oleh generasi-generasi kita. Pak, ini saya sudah cinta sekali sama cewek ini, atau Pak, saya sudah cinta sekali pada cowok ini. Nah, itu namanya cinta, itu apa ya? Ulasan kata hati ya. Jadi sekali lagi, apa tidak ada ya cowok atau cewek selain yang ada itu? Nah, pertanyaan seperti itu. Kalau di Jawa itu tresno jalaran soko kulino. Cinta itu karena adanya kecocokan dan kebiasaan. Oleh karenanya apabila kita beda agama menemukan kecocokan, kita bisa melupakan dengan jalan kita mencari yang seagama. Karena lakum dinukum waliyadin itu dalam tafsir Al-Quran konteksnya adalah hablum minallah,
bukan hablum minan nas. Kalau hablum minan nas beda lagi, bukan lakum dinukum waliyadin lagi. Jadi nanti ke hifdzun nasl arahnya ke situ ya. Disikapi oleh generasi muda masih bisa mencari orang lain untuk dibiasakan agar tumbuh benih-benih cinta. Karena memang cinta bisa membius semua orang, tidak terkecuali. Akan tetapi cinta bisa dimanage dengan baik dengan langkah-langkah yang bisa memunculkan kemaslahatan antar umat beragama dengan toleransi antar umat beragama melalui batas-batas yang jelas. Tentunya moderasi beragama juga kita tahu faktornya, beberapa faktor dan indikator sudah jelas. Kita dalam tasammuh, dalam toleransi tentunya ada batas. Jangan sampai pola-pola akidah itu kita yang paling esensi dan prinsip dibatasi oleh ketentuan agama lain. Artinya apa? Artinya toleransi haram halal tetap ada batasannya. Kalau toleransi persaudaraan tidak ada batasannya. Nah, maka di sini harus kita bisa membaca dan berlaku bijak agar nantinya generasi muda kita bisa menelaah, memilah dan memilih pasangannya. Nah, yang satu pesan Rasulullah itu adalah fiddin, agamanya dulu, baru yang lain, fil jasad, ganteng apa enggak, cantik apa enggak, terus filmal, bagaimana dia kemampuan ekonominya, bukan berarti materialistis ya, tetapi kita bisa mengukur secara pragmatis yang tentunya disesuaikan dengan adat istiadat tertentu ya. Dan yang terakhir adalah keturunannya, nasabnya ke siapa, baik enggak. Tentunya itu yang bisa kita peroleh, kita petik untuk menyikapi fenomena. Ulama sekali lagi tidak ingin merecoki atau memperkeruh cinta-cintaan sesama pemuda dan pemudi, bukan, tetapi hanya memberikan arahan fatwa, ini loh yang diperbolehkan oleh agama, ini nggak boleh, dan ada batas-batasnya. Semuanya ada alasan ya. Oleh karenanya mari kita sama-sama sikapi agar semuanya bisa stabil dan tentunya oknum-oknum yang ada bisa tabayun dengan hal ini. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan bangsa yang bersatu, yang bertoleransi, yang tasamuh, toleransi antar umat beragama, tetapi semuanya dibatasi oleh ketentuan masing-masing agama. Persatuan tetap jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.